Kejadian 9 ayat 1 sampai seterusnya. Ya, jadi di zamannya di zamannya Nuh itu nggak ada hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu nanti diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Sedangkan hukum yang berlaku sebelum Musa ya hukum Nuh, 7 hukum Nuh. Di mana dalam pandangan orang Yahudi, hukum Nuh ini berlaku bagi orang non-Yahudi. Ya, itu mengapa orang Yahudi nggak masalah orang Kristen makan bebong. Dia nggak masalah sama orang di luar non-Yahudi yang makan bebong atau makan yang lain. Karena hukum yang berlaku untuk orang non-Yahudi atau goyim itu adalah Sefa Misfot Bnei Noah, 7 hukum Nuh. Di mana nanti kalau kamu baca di Kejadian 9, misalnya kita buka langsung, di dalam kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai seterusnya, nggak ada larangan makan babi. Kita buktikan. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, perhatikan ayat 3. Ya, ini yang boleh dimakan. Perhatikan apa aja yang boleh dimakan oleh manusia pada zaman ini. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Coba, ada nggak di sini dikatakan babi walaupun memamah biah, tetapi tidak seperti ini. Unta walaupun memamah biah, tetapi tidak berkuku belah. Ada nggak dibahas di sini Kejadian 9? Ada tidak? Nggak ada. Nggak ada. Dan dalam pandangan Yahudi memang ya ini hukum yang berlaku bagi orang goyim. Kamu goyim, saya goyim. Kamu bukan Yahudi, saya juga bukan Yahudi. Kita orang Indonesia, kita goyim. Kamu mau makan atau tidak makan, gak ada hubungannya, gak peduli orang Yahudi itu. Karena hukum yang berlaku bagi kita adalah 7 hukum Nuh tadi. Mau saya buktikan? Saya akan buktikan. Nih, saya akan buktikan. Ya. Oh itu kan asumsi lu itu bang, asumsi lu karena lu suka makan daging babi itu asumsi lu. Oke, akan saya tunjukkan. Ya. Saya akan tunjukkan. Nih, teman-teman buka nanti My Jewish Learning nih, dari situs Yahudi aja. Langsung dari situs Yahudi My Jewish Learning. Ya. Nah ini The Noahide Laws, hukum Noah atau hukum Nuh. Ya, saya terjemahkan dulu. Perhatikan, 7 perintah yang menurut tradisi Yahudi wajib dipatuhi seluruh umat manusia. Ya kan? Ini dalam konteks Yahudi ya. Kita lihat dari konteks Yahudi dulu. Oke. Perhatikan. Dalam ke-9 kitab Kejadian kita membaca Allah berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya saat mereka keluar dari bahtera. Lihatlah, aku meneguhkan perjanjianku denganmu dan dengan keturunanmu sesudahmu. Kejadian 9:9. Meskipun teks-teks rabbinik menyimpan berbagai tradisi tentang rincian perjanjian ini, Talmud ya, melaporkan hal berikut ini. Perhatikan, anak Nuh ya, anak-anak Nuh diperintahkan dengan 7 perintah. 7 perintah itu adalah ini aja. Ini poin-poinnya dari Kejadian 9 tadi. Yang pertama, tetapkanlah hukum atau berlaku adil. Jangan mengutuk Tuhan. Artinya kalau kamu punya masalah seberat apapun, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan melakukan penyembahan berhala, avodah zarah, ya, menyembah yang berhala-berhala. Nanti saya akan tunjukkan apakah Kristen itu berhala atau tidak. Ya, jangan terlibat dalam seksualitas terlarang. Jangan terlibat dalam pertumpahan darah, nggak boleh membubu. Ya, jangan merampok. Jangan memakan daging hewan yang masih hidup. Misalnya kamu mau makan gurita hidup-hidup atau mau makan hewan masih hidup, itu nggak boleh. Ya. Nah, rinciannya perhatikan. Larangan terhadap penyembahan berhala secara khusus merujuk pada penyembahan berhala dan bukan pada kepercayaan. Pada generasi-generasi berikutnya, orang-orang Yahudi menentukan apakah budaya agama yang berlaku di tempat mereka tinggal adalah penyembahan berhala. Karena Saracen secara ketat bersifat monoteistik, maka Saracen selalu dianggap sebagai penganut Nuh. Ya, jadi hukum-hukum sunat itu gak berlaku bagi Saracen ini harusnya. Cuman kan mereka aja sok-sok ngikut Yahudi. Sejak akhir abad diperkenalkan, orang-orang Yahudi telah mengakui bahwa doktrin Kristen tentang Trinitas tidak sama dengan penyembahan berhala. Dan mereka, orang Kristen juga diakui sebagai penganut Nuh. Diakui saudara.